partai pendukung tidak ada yang bekerja untuk pemenangan. Jadi partai pendukung itu hanya untuk berpikir soal bagaimana menyelamatkan partai-partai mereka bisa sampai ke Senayan. Sementara faktor presiden ini hanya menjadi bagian dari tugas tambahan. Karena ini kan 3 pasangan, mereka ini juga masih berpikir kalau nanti terjadi putaran kedua seperti apa, melihat komposisi ada di situ. Dan memang yang kita lihat di lapangan dan banyak sekali keluhan-keluhan ya. Memang banyak partai-partai pendukung itu tidak membawa capres yang yang mereka dukung, sehingga kalau kita lihat Pak Jokowi berupaya sangat keras sekali, bahkan seolah-olah orang mengatakan Pak Jokowi itu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Happy New Year. Mudah-mudahan New Year ini kita semua tambah happy ya. Guys, ketemu lagi nih bareng gue Debbie Wage, dan di sebelah kanan saya ada Pak Sururi Alfaruk. Nah, dan sebelah kiri saya ada Ahmad Rafiq. Pastinya kalian udah familiar banget ya guys ya sekarang ya. Dan untuk membuka tahun ini kita bakal ngebahas nih tentang hasil survei sampai akhir Desember kemarin tentang 3 capres kita. Jadi laporannya dari CNBC, dari 8 polling yang melakukan survei, semua rata-rata sama nih. Nomor satunya masih Pak Prabowo dengan kisaran angka Litbang Kompas 39, yang lainnya menaruh Pak Prabowo di 40 ke atas, dan yang paling besar adalah 46 guys. Lalu disusul ada yang bilang keduanya Amin, ada yang bilang Pak Ganjar dengan angka yang relatif dekat gitu guys ya, bedanya 1-2%. Tapi kan pertanyaannya, kalau 46% yang terbesar bilang Pak Prabowo kan nggak bisa jadi satu putaran nih guys. Coba kita tanya dulu ya ke narasumber kita nih, ada Mas Rafiq dulu deh. Ya. Gimana Mas kita? Ya, jadi kalau saya mencermati ya dari hasil survei yang ada ini memang telah menunjukkan satu tren yang stuck ya, terutama bagi Pak Prabowo, dan ini mengundang kegelisahan yang sangat besar, karena kalau kita lihat dari hasil dari dukungan partai-partai yang ada di sana itu ada sekitar 46% yang kalau itu dikumpulkan baik Gerindra, Golkar, partai-partai lain yang ada di sana itu sekitar 46%. Artinya seharusnya dari pola dukungan itu saja itu sudah harus setidak-tidaknya sama lah dengan partai pendukungnya, ada sekitar 46% itu. Nah, di sisi lain di situ kan juga sudah ada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya basis dukungan 15%. Nah, 15% itu kalau ditotal dari 46% itu sudah lebih sekali. Itu bahkan mendekati 70%-an. Dari 45 ditambah 15 ya 60%-an. Itu artinya sudah lebih dari 50% udah lebih dari target yang ada. Tapi dengan stucknya hasil survei ini satu mendatangkan sebuah kegelisahan yang cukup besar, dan terutama beban moral beban mental yang pertama itu bukan di partai-partai pendukung, tetapi di Pak Jokowi tentu saja. Makanya kalau kita lihat Pak Jokowi juga sangat intensif turun ke daerah-daerah, bahkan layaknya dia seperti capres, dia harus dari kabupaten ke kabupaten meyakinkan kepada masyarakat dan memberikan masih banyak janji-janji yang beliau berikan kepada masyarakat terkait dengan sisa waktu kepimpinan ini. Tetapi pola pendekatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sesungguhnya itu adalah bagian dari cara untuk mengalihkan kekuatan calon-calon yang lain untuk berpindah kepada Pak Prabowo. Itu adalah upaya yang sangat keras sekali.
Saya juga mendengar di beberapa sumber dari beberapa tim sukses segala macam, ya mereka itu juga mengakui bahwa ini sudah stuck nih. Positioning Pak Prabowo ini udah stuck, yang perlu ada upaya yang sangat ekstra untuk bisa mewujudkan keinginan untuk satu putaran itu. Sebab kalau tidak tercapai dalam satu putaran ini tentu akan sangat berbahaya sekali, karena publik akan bisa berubah pada saat pilihan kedua, dan antara antara 01 sama 03 ini bisa berkolaborasi di dalam memutuskan sebuah keputusan politik atau melawan 02 ini, karena 01 dan 03 ini sangat potensial untuk bergabung dalam putaran yang kedua ini jika itu terjadi. Nah, yang selanjutnya kita melihat bahwa ada arus pergerakan dari capres-capres yang lain baik 01 maupun 03. Ini ada tren yang positif untuk terus bertambah, sementara yang 02 itu trennya itu adalah stuck, tidak bisa bertambah dari berbagai macam sisi. Nah, tentu ini adalah sebuah proyeksi bahwa kalau ada yang mengklaim bahwa kayak misalkan Kodari menyampaikan Pak Prabowo sudah 70% nanti di pilihan Pilpres yang akan terjadi di 14 Februari. Sesungguhnya itu bagian dari sebuah rasa panik yang ditampakkan dari kubu 02 ini, yang setidak-tidaknya dengan klaim 70% itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk tidak lagi memilih nomor 1 maupun nomor 2. Jadi segala upaya opini publik itu juga dimunculkan agar ini benar-benar bisa terjadi. Oke, sekarang kalau ke Kang Seruri nih, jadi kita tuh bisa percaya hasil survei 100% atau memang hasil survei itu hanya dibuat untuk penggiring opini ya? Sebenarnya nggak akurat-akurat banget gitu, apa gimana? Iya. Sebetulnya masyarakat ini disuguhi dengan banyaknya survei ya. Banyaknya survei itu tujuannya memang tentu bagi lembaga-lembaga survei tentu agar masyarakat itu percaya. Tentu juga bagi paslon-paslon itu yang memang menginginkan dia itu menang, dari survei-survei yang dia menang itu mestinya juga berharap masyarakat percaya, gitu kan. Tapi seperti yang disampaikan Mas Rofik tadi itu kan fakta di lapangan bahwa memang hasil surveinya Pak Prabowo, jadi paslon 2 pasangan Prabowo Gibran itu kan memang stuck. Itu betul. Dari 10 lembaga survei itu memang dia masih unggul tapi stuck di situ. Nah, padahal ini Pak Jokowi itu masih secara simbolisasinya itu masih lengket sama Pak Prabowo kan. Itu masih segitu, masih stuck. Padahal yang orang punya persepsi bahwa yang membuat Pak Prabowo Gibran itu menjadi paslon yang pasangan terus kuat di survei itu karena figur Pak Jokowi. Figur Pak Jokowi, simbolisasi dari Pak Jokowi, terus kemudian aktivitas Pak Jokowi itu memberi nilai tambah kepada Prabowo, dan masyarakat itu tentu mengartikan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu untuk memberikan support terhadap Prabowo Gibran. Nah, itu posisinya masih stuck. Bayangkan kalau Pak Jokowi memenuhi tuntutan paslon-paslon yang lain agar Pak Jokowi membuat pernyataan saya netral. Saya tidak memberikan dukungan kepada siapa-siapa karena saya ini kepala pemerintahan, harus netral. Bayangin kalau itu dia menggelar press conference membuat pernyataan seperti itu bisa dibayangin ini. Prabowo hasil surveinya malah trennya turun lagi. Dan itu kan sekarang udah ada survei lain yang
IPA itu, Indonesia Political Expert itu kan juga hasilnya berbeda dengan 10 lembaga survei itu, di mana Ganjar itu trennya naik menjadi 36%, ya kan? Kemudian Prabowo, baru kemudian Anies. Nah, ini tadi itu saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Jokowi sampai mau memenuhi tuntutan paslon-paslon yang lain agar dia netral. Nah, itu. Tapi kayak kalau kita jangan Jokowi masukin Mas Gibran di MK dengan cara yang tidak lazim aja, kita udah bisa simpulkan dia nggak. Iya, tapi ada satu lagi inilah, yang membuat efek di survei itu menjadi stuck itu karena gini. Gerakan masyarakat, apakah itu timnya dua paslon yang lain, paslon 3 dan paslon 1, atau simpatisan-simpatisan paslon 1 dan paslon 3, atau memang masyarakat yang kritis terhadap kecurangan-kecurangan itu. Nah, mungkin kan tadi Mas Taufik bilang kan untuk hasil dari partai-partai saja sudah 46% gitu. Kalau dengan Jokowi efek harusnya 15%, kan 60%. Berarti miss-nya ini apakah suara Prabowo menurun, apakah Jokowi efek yang menurun? Ya, kalau menurut saya justru melihat bahwa partai pendukung tidak ada yang bekerja untuk pemenangan. Jadi partai pendukung itu hanya untuk berpikir soal bagaimana menyelamatkan partai-partai mereka bisa sampai ke Senayan. Sementara faktor presiden ini hanya menjadi bagian dari tugas tambahan. Karena ini kan 3 pasangan, mereka ini juga masih berpikir kalau nanti terjadi putaran kedua seperti apa, melihat komposisi ada di situ. Dan memang yang kita lihat di lapangan dan banyak sekali keluhan-keluhan ya. Memang banyak partai-partai pendukung itu tidak membawa capres yang mereka inginkan, yang mereka dukung. Sehingga kalau kita lihat Pak Jokowi berupaya sangat keras sekali. Bahkan seolah-olah orang mengatakan Pak Jokowi itu ketua tim suksesnya Pak Prabowo yang tidak tertulis ya. Karena memang sudah begitu rupa sebagai presiden untuk membawa dan mengupayakan agar ini bisa terjadi satu putaran, dan kita bisa melihat bagaimana program-program bansos itu digelontorkan dari berbagai macam segmen. Itu kan menunjukkan bahwa ya dengan bansos inilah masyarakat dianggap bisa berbalik atau mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Tapi satu hal yang pasti bahwa masyarakat dalam proses 5 tahun terakhir ini sudah sangat teredukasi. Kita bisa melihat bahwa perkembangan IT yang begitu pesat itu bisa membuat masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi kapan saja. Makanya dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, itu hanya capres-capres yang memanfaatkan teknologi yang canggih ini, dia akan mendapatkan tempat yang sangat baik. Kita lihat misalkan bagaimana pasangan 01 Anies Caimin ini berupaya ekstra dengan melakukan program Desa Anies atau program yang sifatnya itu lebih pada dialog, membangun keterbukaan, apa yang dirisaukan oleh masyarakat itu dibuka. Dan bagaimana Anies misalkan juga live di TikTok itu yang ada istilah Anies Bubble itu kan satu kreativitas yang sangat luar biasa. Sementara 02 itu hampir tidak melakukan kampanye apa-apa. Jadi tidak melakukan sebuah proses dialog yang terbuka dengan masyarakat, bahkan cenderung menghindar. Semakin banyak tampil, semakin tekor elektoralnya. Itu juga menjadi variabel. 03 juga berupaya sangat maksimal, segala media dilakukan dan memanfaatkan teknologi, sehingga 01 dan 03 ini punya kesempatan yang cukup luas dalam sisa waktu ini untuk
bisa mengambil dukungan dari masyarakat. Kalau bahasa survei itu, yang swing voters itu sesungguhnya lebih cenderung kalau nggak 01 ya 03, bukan ke 02. Kalau dia memilih ke 02, ya sesungguhnya dia sudah, ya kalau dia terbuka memberikan dukungan ke 02 ya pasti dia akan menyatakan dukungan itu. Tetapi karena dia mungkin sangat rasional dan bisa melihat bagaimana visi misi partai ini, capres ini ke depannya, maka peluang terbesar itu adalah yang akan mendapatkan swing voters itu 1 atau 3. Oh, gitu. Jadi menurut saya ini yang menjadi banyak faktor yang kenapa ini menjadi stuck. Baik, Mas Ruri setuju nggak kalau yang swing voternya itu ke 1 sama 3? Karena kan 02 kita lihat pakai strategi gemoy-gemoy ala Filipina dan it works gitu di Filipina. Iya. Jadi mungkin kalau mengenai ini ya, swing voter kalau kita mengutip dari surveinya CSIS itu kan swing voternya masih kalau swing voternya masih 28%. Kalau undecided voternya itu 10%. Jadi lumayan besar. Jadi apa yang dibilang Mas Rofik itu akan lari ke 1 dan ke 3, saya agree juga gitu. Saya setuju. Karena memang di sini rata-rata anak-anak muda ya, anak muda, karena memang pemilih dalam pemilu ini adalah 52% itu kan adalah anak-anak muda gitu. Nah, maka saya tadi mau menambahkan yang membuat survei itu stuck, yang seperti ditanya sama Mbak Devi tadi itu, survei stuck itu surveinya Prabowo ya stuck, termasuk yang lain-lain itu juga karena khusus untuk Prabowo ini kan gerakan untuk menyerang Prabowo itu kan juga keras sekali, ya kan? Efek dari pelanggaran etika, efek dari dugaan kecurangan di beberapa tempat, ya kan? Misalnya kayak ada alat peraga yang mengedukasi capres, ternyata cuma 2 paslon gitu, dan itu ditemukan di mana-mana. 2 paslon yang adalah paslon siapa? Itu nggak disebutkan. Itu nggak disebutkan. Tapi kan kira-kira masyarakat bisa membaca. Kemudian surat suara sudah sampai di negara lain. Itu kan juga dugaan-dugaan kecurangan, tanda-tanda kecurangan. Nah, itu yang kemudian memberi pengaruh cara berpikir masyarakat, persepsi masyarakat. Berarti ini tuh tanda-tanda kecurangan tuh makin besar. Nah, itulah yang kemudian membuat masyarakat itu ragu untuk memilih yang tadi itu didukung oleh Pak Jokowi. Menjadi itu menguatkan hati dan pikiran masyarakat yang tadinya mau mendukung Pak Prabowo itu menjadi ragu. Itu yang itu. Dan yang kedua, menurut hemat saya, survei ini akan tadi itu swing voternya atau yang undecided voternya itu nanti akan lari 1 ke 3 dengan catatan itu paslon-paslon ini berpikir tentang memberikan treatment yang heavy ke anak-anak muda. Kalau sekarang ini kan flat, menurut hemat saya ya, ini flat. Apa yang dilakukan paslon-paslon itu flat. Padahal pemilih terbesar itu adalah anak-anak muda, 52%. Maka aktivitas atau program-program yang digarap oleh paslon itu mestinya heavy ke anak-anak muda. Ini harus heavy ke anak-anak muda. Kalau Mas Ruri bilang heavy ke anak-anak muda, bukannya udah benar ya itu strateginya Pak Prabowo Gibran dengan gemoy, dengan goyang-goyang di TikTok? Karena kan anak muda sekarang tidak terlalu terliterasi dengan baik gitu ya. Jadi mereka akan cenderung baca sebentar. Itu kan pas dong sebenarnya. Disebut namanya pemuda itu adalah dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Dia punya kemandirian, dia punya karya, punya apa. Nah, saya tidak tahu apakah Gibran ini juga mewakili anak muda yang dalam persepsi mereka bahwa anak muda itu hebat itu karena dirinya sendiri, bukan karena bapaknya, bukan karena omnya, bukan karena siapa-siapa. Nah, itu yang menurut saya menjadi penghalang dalam konteks ini.
memang saya juga banyak testimoni di beberapa kalangan muda itu ya. Kenapa kok mendukung 02 ya? Karena gemoy, karena Joget TikToknya Pak ya Prabowo. ada mereka ada Raffi Ahmad juga loh Iya. di belakang waktu ya, dia debat membawa Cawapres. politik itu Iya. ringan, tapi kan pemuda itu atau generasi milenial atau Gen Z itu tidak hanya sebatas pada itu, dia juga butuh proyeksi sebuah masa depan. Ketika dia memimpin itu apa yang menjadi bagian dari keuntungan yang bisa saya dapatkan. Apakah betul bahwa dia akan bisa memenuhi sebuah harapan dari seorang seusia anak muda terkait dengan apa yang mereka lakukan, soal pekerjaan, soal pendidikan dan segala macam. Apakah itu bisa deliver? Nah, tentu ini butuh gagasan, butuh ide, butuh sesuatu yang ditanamkan bahwa dengan memilih si A, si B, si C itu nanti akan mendatangkan sebuah keuntungan. Nah, ini yang tidak ditangkap lebih jauh. Jadi penting memimpin negara sebesar ini perlu visi. Perlu visi dan perlu gagasan, perlu program yang kuat, bukan hanya sekedar gemoy. Prediksi Mas Rudi nih, di akhir kita tinggal sebulan lagi. Apakah akan tetap unggul Prabowo tapi menurun, apa memang bisa terbalap, apa bagaimana? Ini tergantung ini ya, ini kan masih ada 3 kali debat ya. 3 kali debat. 3 kali debat. Jadi debat ini memberi pengaruh. Satu, yang kedua, kalau paslon-paslon ini membuat perubahan strategi kegiatannya. Kalau ada perubahan strategi kegiatan dan kemudian debatnya juga hasilnya memang bagus, persiapannya bagus dan kegiatannya bagus-bagus, tidak menutup kemungkinan survei-survei itu akan apa yang terjadi sekarang itu bisa berbalik-balik semuanya. Gitu. Maka kalau pesan saya itu satu, gimana paslon-paslon itu membuat perubahan strategi, terutama untuk men-treat anak-anak muda, karena pemilihnya itu 52%. Ya kan, bahwa ada 2 paslon yang memang sudah gandeng anaknya sebagai simbolisasi anak-anak muda, tapi itu kan dia itu hanya pelengkap bapaknya. Tapi bagaimana misalnya kayak Alam gitu ya, kemudian terus anaknya Anies, kalau ini Kaisang lah, bukan Gibran ya. Itu memang benar-benar mereka diposisikan sebagai satu individu yang memang dia dipakai untuk bagaimana mendrive kegiatan-kegiatan yang memang heavy ke anak-anak muda. Karena anak-anak muda tuh fun, butuh yang kegiatan-kegiatan yang fun. Coba sampai sekarang tuh. Jadi maksudnya Mas Gibran kurang fun juga gitu ya? Loh, kalau menurut hemat saya sama, dia malah menunjukkan seperti melebihi orang tua. Ya kan, coba kita lihat cara debatnya. Itu bukan anak muda banget. Dia mencoba untuk memposisikan dia itu dia udah tua gitu, dia udah matang gitu. Jadi itu malah justru kelihatan jelek sekali gitu. Jadi bukan anak muda lagi, dia malah seperti orang kakek-kakek gitu dengan cara itu. Nah, itu yang kemudian persepsi anak muda itu nggak pas dengan Gibran yang meskipun banyak influencer berdiri di belakang Mas Gibran ya. Sekarang gini, boleh influencer itu ada di belakang Gibran dan Prabowo semua. Ada Raffi Ahmad, ada KOL lain-lainnya yang sudah dibeli semuanya itu, gitu kan. Tapi kan nggak ngefek kan? Karena masyarakat itu senternya ya ada di Prabowo sama Gibran, gitu. Meskipun itu influencer punya follower jutaan, tapi mana, gitu. Nggak ngefek. Kalau ngefek udah pasti Prabowo itu udah bukan 51% lagi. Ya kan? 70%. Udah 70%. Logikanya kan begitu. Jadi untuk apa gitu bayar influencer besar-besar? Kira-kira begitu. Ada statement terakhir mungkin Mas Rafiq? Ya, kalau menurut saya memang ini masa yang kritikal ya. Tinggal beberapa hari menuju Pilpres ya. Memang kalau tidak ada sesuatu yang mengejutkan dari semua pasangan ini, saya hakul yakin 2 putaran.
Oke. Saya setuju tuh 2 putaran, nggak bisa 1 putaran. Oke guys, gimana menurut kalian? Kita jadi 2 putaran apa 1 putaran? Kalian udah nentuin belum nih pilihan kalian? Jangan nentuin asal muda aja, tapi kalau kata Mas Rafiq nggak berdiri di kakinya sendiri. Atau justru lebih keras lagi dari Mas Ruri, gayanya juga nggak anak muda gitu. Jangan ikutin influencer atau juga omongan kita di sini. Jangan guys, kalian harus research sendiri Ya, siapa setuju. sih pasangan yang sebenarnya pas banget buat kalian, karena ini penting banget guys. Pilihan kalian tuh penting banget menentukan masa depan kalian guys. Oke guys, sampai ketemu lagi. Bye guys.